selama-lamanya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku beritahu suatu amal yang lebih baik daripada sholat, saum dan sedekah? Para sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah, beritahu kami. Rasulullah menjawab, menjalin hubungan baik di antara sesama adalah amal yang paling mulia, dan pertengkaran di antara sesama adalah pengikisan terhadap agama, seperti pisau cukur mencukur bersih rambut seketika. Ini itu adalah sangat sungguh jeleknya pertengkaran dan keributan di antara sesama Islam. Begitu juga dengan sebab pertengkaran di antara sesama, maka agama akan habis. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak beragama? Padahal banyak orang Islam yang biasa bertasbih dengan panjang-panjang tertimpa musibah pertengkaran pada setiap waktu. Pertama adalah dipikirkan hadis Rasulullah SAW ini. Kemudian kita pikirkan agama ini karena banyak orang yang belum mendapatkan taufik untuk mengalah demi perdamaian. Di dalam bab pertama telah diterangkan adab-adab saum. Di situ Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa riba yang paling buruk dan kotor adalah merusak nama baik orang lain. Namun di saat kita berada dalam pertengkaran yang memuncak, sama sekali tidak memedulikan kehormatan orang lain dan tidak menyadari tentang firman Allah SWT dan sabda Rasulnya yang benar-benar mengenai hal itu. Padahal Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tanaza'u fatashlu wa tadabarihukum. Dan janganlah kalian saling menghujat di antara kalian, karena dengan hal itu akan hilang kehormatan dan kekuatan kalian. Al-Anfal ayat 56. Mereka yang setiap saat senantiasa berpikir untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, hendaknya kini duduk menyendiri sambil merenung betapa dia sedang merugikan dirinya sendiri dan betapa hinanya dia dalam pandangan Allah SWT karena perbuatan-perbuatan yang kotor dan tercela itu, sehingga nampaklah kehinaan dirinya di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya yang usianya lebih dari 3 hari, kemudian ia mati dalam keadaan demikian, maka ia akan langsung masuk neraka. Gayanya memutus silaturahim. Di dalam sebuah hadis dikatakan, pada hari Senin dan Kamis amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah SWT dengan rahmat Allah SWT. Selain orang musyrik, dosa-dosa mereka senantiasa diampuni kecuali dosa 2 orang yang saling bertengkar. Mengenai ampunan bagi mereka, Allah SWT berfirman, aku tangguhkan pengampunan untuk mereka sehingga mereka berdamai. Dalam hadis lain dikatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah SWT. Pada hari itu orang yang bertobat, maka tobatnya akan diterima, dan orang yang meminta ampun maka akan diampuni, kecuali orang-orang yang bertengkar satu sama lain, mereka akan dibiarkan dalam keadaan demikian. Dalam hadis lain dikatakan pada malam yang ke-14 bulan Sya'ban, rahmat Allah tertuju kepada setiap makhluknya, dan seluruh manusia akan diampuni kecuali kepada 2 orang. Pertama, orang kafir, kedua orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya kepada orang lain. Rasulullah SAW, ketika orang yang sholat mereka tidak diangkat di atas kepala mereka untuk diterima walaupun sejengkal, di antaranya adalah orang yang bertengkar satu sama lain. Hadis-hadis tersebut sebenarnya telah keluar dari topik pembicaraan dalam bab ini, tapi saya sangat menyesal karena perbuatan yang kotor ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam saja, bahkan masyarakat yang dianggap mulia dan kalangan orang yang beragama juga terkena penyakit ini, baik di majelis mereka, di perkumpulan-perkumpulan dan ceramah-ceramah mereka. Hanya kepada Allah lah tempat mengadu dan meminta pertolongan. Namun perlu diketahui semua ini adalah berkenaan dengan permusuhan atau pertengkaran yang bersifat duniawi. Apabila karena kefasikan seseorang atau karena melindungi satu urusan agama, maka meninggalkan hubungan dengannya diperbolehkan. Dan semoga bermanfaat mengenai seputar hadis tentang Qadar. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk beribadah di malam Qadar. Untuk Lailatul Qadar. Masih ada perhatian, kesalahan. Terakhir dengan hadis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.